Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat, Bapak Faridil Hakim, Sham, selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis, Dakwah, dan Tarbawi, dan juga teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang sebagai berikut. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pemerolehan ilmu pengetahuan dalam dimensi hadis. Seperti yang kita ketahui, Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama yang mengangkat derajat dan martabat manusia. Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan pada awal ayat pertama kali yang diturunkan adalah ayat tentang pendidikan. Agama Islam tidak bisa dilepaskan dari ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan cahaya yang menerangi setiap orang. Tanpa ilmu, hidup kita seperti dalam keadaan gelap gulita. Oleh sebab itu, orang dapat saja tersesat apabila tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu adalah kunci dari segala kebaikan dan pengetahuan. Ilmu merupakan sarana untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan pada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengetahui bagaimana pemerolehan ilmu pengetahuan khususnya dalam dimensi hadis. Dalam pengertiannya, kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilmi, alima ya'lamu ilmi, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari kata ilmi ini, selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh dari para ilmuwan muslim, atau yang biasa kita sebut sebagai ulama atau mujtahid, atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan ilmu di dalam hadis. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Karena menuntut ilmu dibutuhkan oleh setiap muslimin untuk menegakkan urusan-urusan agama. Menuntut ilmu sebagai kewajiban yang fardu ain bagi setiap muslim, di mana setiap orang yang sudah balik wajib mengamalkan ilmu-ilmu yang mencakup ilmu akidah, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Mengenai hal di atas, berikut ini adalah salah satu contoh hadis mengenai pentingnya kedudukan ilmu. Seperti hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadarallahu amro'an sami'a minna say'an fabalaghahu kama sami'ahu farobba mubalaghin au amin sami'in." Rawahu Tirmizi, yang artinya, semoga Allah memuliakan seseorang yang mendengar suatu dari kami lalu ia menyampaikannya kepada yang lain sebagaimana yang ia dengar, maka kadang-kadang orang yang disampaikan ilmu lebih memahami daripada yang mendengarnya. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan di dalam Islam berasal dari 2 sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran.
Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ia turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al-Quran menempati urutan pertama dan utama dalam hierarki sumber ilmu dalam epistemologi Islam. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dan alam semesta. Al-Quran sendiri merupakan dustur universal yang menjelaskan segala sesuatu karena ia disifati zat yang menurunkannya, yaitu Rabb semesta alam. Al-Quran juga merupakan sumber primer yang banyak memuat pokok-pokok ajaran Islam. Yang kedua ialah hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber ilmu yang akan mengajarkan kitab serta hikmah di dalam hadisnya. Hadis merupakan penjelas atau bayan bagi isi Al-Quran. Umat Islam diwajibkan untuk mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan atas mereka untuk mengikuti Al-Quran. Bila tidak, maka mereka akan dikategorikan sebagai golongan ingkar sunnah. Sebagai sumber ilmu pengetahuan kedua, hadis atau sunnah telah menjadi faktor pendukung utama kemajuan ilmu pendidikan di dalam Islam. Hadis merupakan sumber pengetahuan yang monumental bagi Islam yang sekaligus menjadi penafsir dan bagian yang komplementer terhadap Al-Quran. Kewajiban menuntut ilmu. Seperti yang sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, baik ia laki-laki maupun perempuan. Mengenai kewajiban menuntut ilmu, bahkan ayat yang pertama kali turun adalah wahyu yang memerintahkan manusia untuk membaca, yang terdapat dalam surah Al-Alaq, di mana pada surat ini dapat diketahui bahwa ilmu pengetahuan itu sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama umat muslim. Allah memerintahkan kepada manusia membaca sebelum ia memerintahkan untuk melakukan pekerjaan dan ibadah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa menuntut ilmu itu tidak mengenal di mana dan dari siapa kita mendapatkannya. Dimanapun dan pada siapapun dapat dipelajari, boleh dipelajari, asalkan ilmu tersebut bermanfaat bagi kehidupan kaum muslimin, khususnya dalam kehidupan umat manusia pada umumnya, serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Karena itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang yang menuntut ilmu pada hakikatnya sedang menempuh atau menuju jalan ke surga, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, "Man salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqon ilal jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Dengan ilmu, seseorang mengetahui kewajiban yang harus dikerjakan dan larangan yang harus dijauhi. Ia memahami hal-hal yang dapat merusak akidah dan ibadahnya. Ilmu yang dimilikinya membuat ia dapat membedakan yang halal dari yang haram. Dengan demikian, orang yang memiliki ilmu pengetahuan tidak akan merasa kesulitan untuk mengerjakan hal-hal yang dapat membawanya ke dalam surga. Tata cara dan adab menuntut ilmu dalam Islam. 1. Niat. Seorang penuntut ilmu harus memaksudkan mencari ilmu untuk mendapatkan wajah Allah dan negeri akhirat, karena Allah mendorong dan menekankan hal itu kepada manusia. 2. Menghilangkan kebodohan. Seorang penuntut ilmu harus meniatkan dalam menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain, karena pada asalnya manusia adalah bodoh. Menurut Syekh Utsaimin, apabila engkau belajar dan engkau menjadi ulama, maka hilanglah kebodohan itu dari dirimu. 3. Membela syariat.
Membela syariat yang dimaksud yaitu berniat mencari ilmu untuk membela syariat, karena kitab-kitab tidak mungkin bisa membela syariat. 4. Berlapang dada. Penuntut ilmu harus berlapang dada dalam menghadapi permasalahan yang diperselisihkan yang bersumber dari hasil ijtihad. Karena masalah-masalah yang tidak dibolehkan berijtihad di dalamnya dan masalahnya sudah amat jelas, maka dalam masalah ini tidak seorang pun boleh berselisih. 5. Mengamalkan ilmu. Seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya baik dalam masalah kaidah, ibadah, akhlak, adab, dan muamalah, karena amalan adalah buah dan kesimpulan dari ilmu. 6. Berdakwah. Seorang penuntut ilmu harus menjadi seorang yang selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ilmunya. 7. Hikmah, bijaksana. Orang yang hikmah adalah orang yang mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Salah satu sikap bijaksana yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu adalah jangan terlalu memperhatikan perbedaan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. 8. Sabar. Penuntut ilmu harus ulet dalam mencari ilmu, tidak putus di tengah jalan dan tidak merasa bosan, bahkan harus kontinu dalam belajar semampu mungkin. 9. Menghormati dan memuliakan ulama. Peranan guru atau ulama sangat penting dalam melaksanakan pendidikan, di mana guru atau ulama memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan tersebut. Itulah sebabnya Islam sangat menghormati dan memuliakan orang-orang berilmu. Setiap penuntut ilmu wajib menghormati ulama dan memuliakan mereka. Tujuan pendidikan dalam dimensi Islam. Menurut Abu Daud, mencari ridho Allah. Menurut Hadis Al-Baihaqi, menjadi orang yang berilmu. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahagia dunia akhirat. Dan pengembangan potensi. Potensi naluriah, potensi indrawi, potensi akal, dan potensi keagamaan. Demikianlah akhir dari presentasi kami. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Al-Ghazali. Ia mengatakan, bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini. Tetapi, pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu kehidupan jiwa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena sungguh kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.